Sobat GKI Cinere, bertemu lagi dengan saya Harnanda dalam Warta Tayang Panitia Paskah 2021. Saya berharap kita dapat makin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghayati dan mengalami ketaatan, pengorbanan, dan cinta kasih Kristus melalui penderitaan salib. Berikut saya sampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Panitia Paskah dan Majelis Jemaat mengundang Sobat GKI Cinere untuk bergabung bersama dalam ibadah Minggu Palmarum dengan tema Berani Menderita akan dilayani oleh Pendeta Agus Wianto melalui YouTube channel GKI Cinere yang dapat diakses mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih pada hari Kamis 1 April 2021 yang akan ditayangkan premier pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Kamis Putih ini akan dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarto dengan tema Kerendahan Hati, Kemuliaan Kasih. Kami juga mengundang Sobat GKI Cinere untuk bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat pada YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Jumat Agung kali ini bertema Mungkinkah Allah Telah Kalah yang akan dilayani oleh Pendeta Agus Wianto. Dalam ibadah Jumat Agung ini akan dilayankan perjamuan kudus. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jemaat. Jemaat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan diri dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan terlebih dahulu mengikuti sensora morum yang akan dilakukan pada ibadah Minggu Palmarum. Kedua, Majelis Jemaat GKI Cinere menghimbau agar jemaat mampu mempersiapkan roti atau bahan sejenis seperti biskuit dan anggur atau bahan sejenis seperti air dan teh untuk digunakan dalam pelayanan perjamuan kudus secara mandiri. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengadakan bahan tersebut secara mandiri, dapat mendaftarkan diri melalui hotline GKI Cinere di nomor 081 1889 1973 untuk mendapatkan pertolongan. Pendaftaran ini dibuka mulai pada tanggal 16 sampai 31 Maret 2021 pada hari dan jam kerja. Ketiga, karena perjamuan kudus seyogyanya dilakukan secara bersama-sama sebagai komunitas tubuh Kristus, maka kami menghimbau agar jemaat dapat mengikuti dan melakukan perjamuan kudus secara bersama-sama dengan keluarga terdekat pada waktu yang bersamaan dengan seluruh jemaat GKI Cinere, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ketika ibadah Jumat Agung ditayangkan secara premier. Mari bersama kita mengikuti ibadah Sabtu Sunyi dalam keheningan dan doa pada hari Sabtu 3 April 2021 yang akan tayang secara premier dalam YouTube GKI Cinere pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang Sobat GKI Cinere untuk mempersiapkan ruangan yang tenang dan minim pencahayaan, serta mengadakan dekorasi altar kecil berisi salib Kristus yang akan digunakan untuk doa di sekitar salib. Berikut kami berikan contoh dekorasi ruangan yang dapat dibuat oleh masing-masing keluarga. Setelah mengikuti ibadah Sabtu Sunyi, kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdoa semalaman melalui media Zoom Meeting yang akan dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bersama dengan para wanita yang berjalan ke kubur Yesus, kita merayakan dan menyambut Paskah dalam ibadah Paskah 2021 pada hari Minggu 4 April 2021 yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Paskah 2021 bertemakan Menjadi Manusia Paskah Hidup dalam Kepastian yang akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Demikian rangkaian Paskah 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Hosana, Hosana.
Shalom adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak semuanya. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus jadi tema Paskah kita tahun ini. Proyek ketaatan kita adalah menyisihkan uang dan memasukkan ke dalam celengan untuk membantu salah satu gereja kecil di daerah Jawa yang mengalami kesulitan dalam masa pandemik ini. Satu lagi proyek ketaatan kita adalah bersama mama papa mengikuti kalender ziarah Paskah setiap hari selama 40 hari. Shh, jangan lupa meriahkan Paskah dengan mengikuti lomba yang menarik. Info selanjutnya, koordinator kelas akan menghubungi adik-adik. Terima kasih. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini, 21 Maret 2021, kita melakukan ibadah Minggu Prapaskah 5. Tema ibadah kita minggu ini adalah Kasih Allah melampaui penghukuman. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 103 ayat 8. Demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Terima kasih ya Tuhanku atas
kita mengawali ibadah Prapaskah yang kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai dan sejahtera serta cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Beserta saudara juga. 1 Yohanes 4 ayat 18 firman-Nya berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Maka mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Umat terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Untuk kali ini diberikan kesempatan secara pribadi untuk setiap umat berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu melampaui akal dan pengampunan-Mu menghapus dosa kelam bagai jelaga. Kami percaya kemuliaan-Mu tetap memancar meski pertobatan kami kadang memudar. Bersihkanlah hati nurani kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat terkasih, di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Di dalam Kristus dosamu juga telah diampuni. Maka mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1:9 sampai dengan 10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu, di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu, di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu, di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu, ku hidup karena keselamatanmu, ku hidup karena salib-Mu. Saudara, mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Putra Allah, sekalipun kami belum dapat secara langsung melihat Engkau, namun ketika kami menghayati masa Prapaskah hingga saat ini, kehadiran dan kasih-Mu sungguh-sungguh dapat kami rasakan. Maka berkatilah kami supaya melalui pelayanan sabda ini,
kami pun dapat menangkap secara sederhana segala isi hati Tuhan yang hendak disampaikan lewat hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kerapuhannya. Maka ya Tuhan, urapi mulut bibir yang berkata-kata dan setiap hati dan telinga yang mendengar, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberitakan kematiannya sebagai bukti kasih Allah yang melampaui penghukuman. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33 seperti diceritakan dalam tayangan video berikut ini. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Hosiana. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu
Umat yang dikasihi Tuhan, hampir setiap kita pastilah memiliki barang yang berharga. Entah itu berbentuk perhiasan, gadget, ataupun handphone, laptop, dan sebangsanya. Atau bisa jadi buku resep, masakan, mesin cuci, dispenser misal. Apapun itu. Dan mari kita coba bayangkan tiba-tiba saja peralatan itu rusak, ngadat, macet, sedang tidak bisa dipakai. Nah, apakah kita langsung membuangnya, memberikannya ke orang lain karena kita merasa kita masih punya banyak uang? Misalkan saja ibu-ibu di masa pandemi ini, tentu oven, microwave, sampai mixer pastilah menjadi senjata ampuh, barang yang paling berharga. Nah, tiba-tiba rusak. Apa yang ibu-ibu lakukan? Direparasi, diperbaiki, atau beli lagi? Mungkin sampai diskusi hangat dengan para ayah. Ayah pasti akan berkata, beli saja yang baru, gitu saja kok repot. Ibunya akan berkata, uang dari mana? Dari Hong Kong. Tunggu dulu, ini masih enak di tangan ini mixer. Kalau yang baru itu belum tentu bagus, belum tentu enak dipakai. Jadi mixernya mesti direparasi dulu. Mesti ke pusat elektronik ke Jakarta Utara. Onderdilnya mesti impor. Mungkin onderdilnya mesti nunggu waktu sampai tiba. Tenang saja karena masih ada cadangan mixer yang lain. Pokoknya mixer itu harus jadi. Saudara, kenapa itu kita lakukan? Karena kita menyayangi, menurut kita itu berharga. Dan mungkin ditambah dengan segudang cerita roman, ada nilainya. Mixer ini telah menemani kita dari dulu, dari pas kita menjadi sahabat Miss Queen. Atau kaum muda berkata sayang dengan gadgetnya. Bukan karena mesti update software, tapi karena gadget ini telah menemani sejak jadian dengan sang kekasih. Umat yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan sangat menghargai apa yang kita miliki, karena kita tahu itu ada value-nya, ada nilai yang menurut kita sangat tinggi, yang tidak tergantikan dengan apapun. Sampai-sampai bahkan ada juga kalau sudah tidak dipakai, lebih baik kita bikin museum, lalu barang itu dimuseumkan, karena ada value-nya. Umat yang dikasihi Tuhan, demikian pula Bapa di surga. Firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita untuk menghayati bahwa kita ini hanya butiran-butiran debu di hadapan Allah. Ditiup sirna daripada kelilipan, dihempaskan saja, selesai. Kalau kita berusaha mereparasi daripada beli yang baru, bagi Tuhan menciptakan manusia baru tentu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi saudara dan saya yang berdosa ini, kita ini hanyalah butir-butir debu dari sekian banyak butir-butir kasih, hamparan kasih Allah yang maha luas. Maka sehingga kasihnya yang maha luas itu akhirnya melampaui penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tema kita, kasih Allah melampaui penghukuman. Tidak ada alasan lain kalau tidak karena kasih. Kalau tidak karena kasih, mana mungkin Ia rela memperbaiki, mereparasi kita yang hanya butir-butir debu ini. Ia rindu untuk menyelamatkan.
Bahkan untuk kesekian kalinya, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Adam Hawa pun dibuatkan pakaian, terus dipelihara. Kain yang membunuh saudaranya tetap dipelihara dalam ketakutan yang amat sangat. Kain diberi tanda agar terhindar, terluput dari gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Lalu terus bergulir ketika air bah diturunkan, janji Abraham dinyatakan. Kemudian umat Israel bertambah-tambah, jatuh bangun sampai kepada pembuangan. Tetapi Allah terus melakukan karya pemulihannya. Allah terus melakukan pembaruan janji, komitmen, sampai Allah sendirilah yang menuliskan, menaruh Tauratnya tidak hanya pada batu, tetapi sampai ke kedalaman hati. Supaya apa? Supaya setiap umatnya dapat menghayati firman Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudara, apakah itu berhasil? Tidak. Nyatanya setiap manusia jatuh bangun dari dosa-dosanya. Allah terus mengirimkan utusan-utusan sampailah kepada Yesaya yang menubuatkan Mesias. Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka mari kita masuk ke dalam Injil. Persis sama yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sang Mesias itu telah datang. Yesus sudah hadir dan bersiap menjadi Mesias, juru selamat dunia. Bersiap mereparasi total kehidupan manusia supaya setiap orang beroleh hidup kekal. Tetapi persoalannya tidak semudah itu. Kalau pakai bahasa anak muda, persoalannya tidak segampang itu Ferguson atau Fernando. Tidak segampang tukang reparasi elektronik mixer tadi. Tidak sesederhana itu. Nah, itu sebab tatkala Yesus memberitakan kematiannya dalam Injil yang adalah sebagai suatu pemuliaan, proses di mana Yesus akan dimuliakan Allah, Injil mencatat di ayat 27, Yesus katakan, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus haru. Haru di sini bermakna sedih amat sangat. Haru di sini bermakna gelisah, galau, berduka, perasaan campur aduk ada pada Yesus. Memang tidak dituliskan secara detail oleh Injil. Sebab yang paling tahu kegelisahan yang amat sangat hanyalah Yesus sendiri. Tetapi saudara-saudara, setidaknya ada dua hal tentang keharuan Yesus yang kita boleh tangkap. Yang pertama adalah keharuan, kegelisahan Yesus adalah tentang para murid, para pengikutnya. Mengapa? Ya, karena di benak para murid, benak banyak orang, Mesias itu adalah seorang hero. Dalam konsep Mesias, mesianik, menurut orang-orang Yahudi, adalah seorang yang hero, gagah, menghantar para pengikutnya menuju pada sebuah kejayaan seperti Pax Romana kala itu. Maka tidak heran sebagian pengikut Kristus berkeyakinan kalau sudah mengikut Kristus itu pasti sukses, kalau sudah mengikut Kristus itu pasti sehat, jauh dari COVID, kalau sudah mengikut Kristus itu pasti kaya raya, secara duniawi pun pasti terberkati. Padahal bukan itu konsep mesianik yang sesungguhnya.
Mesias yang dikehendaki Allah adalah Mesias yang menang justru melalui jalan derita, jalan kematian, via dolorosa, jalan salib. Dan Yesus kali ini sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa jalan menuju keberhasilan, kemuliaan adalah penderitaan dan kematian. Itu keharuan yang pertama. Maka keharuan yang kedua adalah sebuah gejolak di dalam pribadi Yesus sendiri. Sosok Allah yang maha tinggi, yang luar biasa. Apa perlunya mesti turun ke dunia, mati secara hina. Saudara, maka dalam gejolak yang amat sangat, Yesus berseru, dan coba kita perhatikan ayatnya. Apa yang kukatakan, Bapa selamatkanlah aku, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam masa saat sekarang ini. Di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus kembali meneguhkan komitmennya. Sebab untuk itulah Yesus datang, untuk hilang nyawa demi kasih yang melampaui penghukuman. Maka dalam pergumulan yang luar biasa, Yesus menyatakan itu. Dalam pergumulan haru dua hal tadi, maka pesan utama Injil menjadi sangat jelas. Yesus kembali berpesan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, ini menjadi undangan kita. Adakah kita terpanggil tidak lagi mencintai nyawa kita, tetapi tunggu dulu, siapa juga yang mau buru-buru mati? Nah, siapa juga yang suruh mati buru-buru? Nah, lalu apa yang dimaksudkan Yesus dengan nyawa itu? Apa sebenarnya yang terkandung dalam pesan Yesus ini? Umat terkasih, tidak mencintai nyawa yang dimaksud Yesus adalah bagaimanakah kita menunjukkan sebuah sikap yang menilai hal-hal surgawi itu lebih penting dari hal-hal duniawi yang menurut kita selama ini itu berharga. Di tempat ini pun saya tidak sendiri ketika syuting khotbah. Ada banyak orang di balik layar yang sesaat meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka tahu betul ketika datang ke rumah Tuhan ini, Tuhan mengerjakan, Tuhan memberkati apa yang telah mereka lakukan sesaat ketika mereka meninggalkan pekerjaannya. Artinya, sikap yang menunjukkan komitmen pengorbanan seperti Kristus. Meneladan Kristus yang mau menyangkal diri dan mengikut salibnya. Saudara, maka kita memahami bahwa segala penderitaan di dunia ini bukanlah lagi sebuah penghukuman, melainkan itu wujud dari kasih Allah yang melampaui hukuman itu sendiri. Kasih Allah yang melampaui penghukuman seperti apakah? Kasih Allah yang melampaui penghukuman yang seperti apakah? Adalah kasih yang mendidik, tidak membinasakan. Kasih yang memberikan ajaran yang kadang-kadang sulit untuk kita terima. Kita merasa itu berat. Kita merasa itu sebuah penghukuman, padahal tidak. Maka mari kita belajar mensyukuri kasih Allah seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, hari ini kita diingatkan jangan pernah kita meragukan kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang melampaui penghukuman, melampaui kebinasaan dan sebagainya. Allah sungguh mengasihi kita sehingga Ia mengharu biru, pedih, gelisah, galau, menderita hingga wafatnya disalib demi saudara dan saya. Maka dalam penghayatan yang demikian kita bersyukur ketika kita menjumpai atasan yang mungkin berlaku keras sama kita, mendisiplin kita. Lalu dia berkata, aku keras karena aku sungguh mengasihimu. Kita bersyukur ketika rekan atau atasan yang seringkali mengkritik kita, daripada tiba-tiba kita dapat SP lalu fired, Anda dipecat, diberhentikan. Mensyukuri sekaligus menghayati penderitaan Kristus di masa Prapaskah ini, menghayati dengan iman yang terus menerus memandang Allah hadir di kehidupan sesama yang kita jumpai. Maka yang berikutnya atau yang terakhir tentu menjadi panggilan kita. Kita dipanggil untuk tidak lagi bersahabat dengan dunia. Kenapa? Karena dengan wafat Kristus, maka penguasa dunia ini akan dilemparkan dari dunia ini. Supaya kita tidak terlempar, terhisap api belerang. Kita diundang untuk terus berjuang keras, menolak apapun yang menyebabkan kita bersahabat dengan dunia. Menolak apapun yang menjadikan kita kembali menghargai hal-hal duniawi. Karena firman Tuhan mengingatkan itu sama artinya kita sedang mengadakan permusuhan dengan Allah sendiri. Umat terkasih, maka sama halnya dengan kita. Kita juga perlu menghayati bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh asal mengikut. Ada kalanya sesuatu yang mahal menjadi sebuah harga bagi kita para pengikutnya. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang pimpinan bank terkemuka di Indonesia. Ia ditugaskan di bagian timur Indonesia dengan pesan untuk membereskan semua kekacauan yang terjadi di sana dan memecat oknum pimpinan yang di sana. Tetapi sesampainya di sana, anak Tuhan ini menganalisa, merunut, lalu ketemu akar persoalannya. Lalu ia menemui oknum itu dan dia katakan, seharusnya kamu saya pecat. Itu pesan Big Boss. Tapi itu nunggu dulu. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Apakah kamu mau ikut aturan main saya? Kalau tidak mau, kamu selesai. Lalu oknum ini berkata, baik Pak, aku mau untuk belajar. Oke, soal Big Boss yang di Jakarta itu urusan saya. Saudara, betul akhirnya oknum itu sadar. Lalu pemecatan tidak terjadi. Lewat didikan pimpinan anak Tuhan tadi, dia berhasil kembali untuk mengerjakan dengan jauh lebih baik. Apakah itu repot? Oh repot. Kalau kita jadi pimpinan, mungkin kita akan berkata, selesai saja, pecat saja. Toh masih banyak yang ngantri. Tapi bukan itu yang dikehendaki Allah.
Bukan itu yang menjadi cerminan kasih Allah yang melampaui penghukuman. Bukan itu cara kita untuk berkemurahan kepada sesama. Kendati ada begitu banyak tantangan, seharusnya itu tidak membuat kita gentar. Maka saudara, kembali, ketika kita merespon kasih Allah yang maha besar kepada kita yang hanya butir-butir pasir di tengah hamparan butir kasih Allah, hari ini kita diundang untuk tidak lagi mencintai nyawa kita. Tentu dalam artian kita dipanggil untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk tidak merasa atau mencari aman sendiri. Melalui contoh-contoh tadi, kita diingatkan bahwa ternyata orang yang tidak mencintai nyawanya, dia akan terus memuliakan Tuhan. Orang yang tidak mencintai nyawanya sendiri akan terus mendatangkan berkat dalam hidupnya dan bagi banyak orang. Tentu langkah sederhananya adalah mungkin kita terpanggil untuk ambil bagian dalam APD Paskah, aksi penggalangan dana Paskah bagi orang-orang yang jauh di sana, yang jauh lebih menderita daripada kita. Walaupun kita kurang mampu, kita masih bisa mendoakan mereka. Saudaraku, hari ini kita diundang untuk terus berkarya, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ancaman apapun dari orang-orang yang hendak mencelakakan kita, menghalangi kita untuk berbuat baik, pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karena kita bersama dengan kasih Allah yang melampaui penghukuman itu sendiri. Kasih Allah yang melampaui penghukuman, mungkin gambarannya seperti kita sedang berada dalam sebuah perjalanan. Jalannya mungkin lebih jauh, seperti outer ring road, tapi di situ justru kita safety, di situ kita aman, tidak lagi melampaui yang pendek, yang justru akan melenyapkan kita. Maka dalam penghayatan kasih Allah yang melampaui penghukuman, kita di-challenge. Mau pilih yang mana? Mengikuti penguasa dunia, lalu kita dilemparkan keluar dengan api dan belerang. Atau kita berjuang bersama Allah, mewartakan kasih yang melampaui penghukuman lewat kematiannya, wafatnya di salib demi saudara dan saya. Adakah kita juga rela hati tatkala kita mengalami berbagai penderitaan, karena kita tahu benar bahwa kasih Allah yang agung, yang melampaui penghukuman-penghukuman, sejatinya meluputkan kita dari hukuman kebinasaan kekal. Dan mestinya kita terus syukuri, rayakan, dan dengan haru dan syukur. Amin. Kita mengambil saat teduh. Almighty reigns.
bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa permohonan kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, kepada siapa kami akan pergi? Kepada siapa kami mengandalkan hidup ini? Hanya kepada Engkau sajalah. Karena firman-Mu telah mengajar kami bahwa kasih-Mu jauh melampaui segala akal, melalui segala penghukuman yang mestinya kami terima. Maka ya Yesus, teguhkanlah kami untuk terus menghidupi firman-Mu itu, agar kami terus belajar akan sebuah kasih yang begitu besar kepada kami dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang tengah kami hayati di masa Prapaskah ini. Hari ini kami kembali berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan, Engkau sendirilah yang memberikan jaminan kasih yang melampaui penghukuman. Maka dengan jaminan itu kami percaya bahwa kami terus ingin bergandeng tangan bersama Tuhan, bersama setiap anak bangsa. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang terus berlangsung. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan sebagai garda depan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang merelakan tenaga, jiwa dan raga bagi berpulihnya dunia dan negeri ini dari pandemi. Kami juga berdoa untuk kelompok-kelompok usia yang harus bersabar supaya mereka tetap tenang dalam menanti vaksin. Kami berdoa bahkan bagi orang-orang yang kami kasihi, baik yang kami kenal maupun yang tidak. Mereka yang tengah berjuang, bergelut dengan COVID yang menyesakkan. Tolonglah mereka dengan belas kasih-Mu. Beri hati setiap anak bangsa supaya tidak ada lagi yang abai mengenakan masker. Beri hati setiap anak bangsa untuk terus berbagi di masa sulit ini. Dan biarlah di dalam pandemi ini kami tetap mengingat akan kasih Tuhan yang terus menopang. Kami mengingat akan kasih Tuhan yang boleh campur tangan bagi pemerintah yang terus mengupayakan supaya roda perekonomian terus bergerak. Tuhan, kami juga berdoa untuk keseimbangan daya beli masyarakat agar itu boleh berjalan tetapi tidak konsumtif. Kami mengingat pula untuk gereja Tuhan dalam masa raya Paskah ini, dalam keheningan Prapaskah, dalam penghayatan kalender Paskah, bahkan puasa dan pantang. Biarlah setiap yang dilakukan menjadi laku jemaat untuk mendisiplin diri dan mengenang cinta Allah yang memulihkan kami. Ya Yesus, pada akhirnya kami percaya bahwa Engkau wafat bangkit dari antara orang mati untuk mewujudkan kasih-Mu yang melampaui akal, mewujudkan kasih-Mu yang melampaui penghukuman dan meluputkan kami dari kematian. Maka biarlah kami hayati cinta Kristus itu dalam doa demi doa, pun demikian sekarang seperti yang Tuhan ajarkan dan kami naikkan dalam pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jemaat juga dapat mengirimkan melalui QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami datang untuk mempersembahkan segala yang Engkau berikan kepada kami adalah sebagian kecil yang kami persembahkan ini Bapa. Kiranya Tuhan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang baik, persembahan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Melalui penghasilan kami yang Engkau berikan kepada kami, penghasilan yang bersih, penghasilan yang baik, sehingga menjadi dupa yang harum untuk kerajaan-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan, persembahan ini dikelola oleh tangan-tangan secara bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan begitu tulus untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang-orang yang kesusahan. Apapun yang diperbuat dengan persembahan ini, kiranya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaharuan. Tetaplah hidup dalam pimpinan Allah, maka Roh Kudus terus membaharui kehidupan kita. Ibadah tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga di kehidupan kita sehari-hari adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubah
Jadikan ku saksimu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu. Namun ku yakinkan kuasa-Mu, jangan pernah ku meragukan-Mu. Di dalam segala kerapuhanku, kasih-Mu pulihkanku. Ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu. Namun ku yakinkan kuasa-Mu, jangan pernah ku meragukan-Mu. Di dalam segala kerapuhanku, kasih-Mu pulihkanku. Ku hidup dalam kepastian-Mu, ku hidup karena keselamatan-Mu, ku hidup karena salib.